bayar 10 juta untuk kerja di Puyen Indonesia. Haha, anu kararieu sebenarnya anu menyebabkan over gitu, over tenaga kerja teh. Nasib honorer di Cianjur terombang-ambing. Bupati Herman mengeluh. Wah, sampai bupati mengeluh, harusnya yang honorer yang mengeluhnya ya. Balik lagi di Cianjur One Weeks dalam kurung one month. One month. One week. Balik lagi di Cianjur One Week bersama saya Zuhal di sini dan Jordan. Oke, kembali lagi Juhal dan Jordan akan meriek berita-berita seputar Cianjur. Seputar Cianjur. Kudu nama minggu cuman karena banyak nu rame ya. Gitu. Jadi sih kan nama sebulan ketukar. Dan banyak nu rame. Ya, intinya bakal meriek berita bulan Juli. Juli ya itu karena ini tanggal 1 ya. Berarti bulan Juni direkna. Juli, enak kan tanggal Agustus. Maaf atuh lupa aku teh. Loba tinggi sing di gua jadi pohon tanggal. Oke, langsung saja ke berita pertama. Ada dari Detik Jabar. Woi, main geus keluar Detik Jabar. Bahasan lah dina IG mah eta nya. Berita di IG Cianjur nya. Kampanye. Iya merah. Oke. Langsung berita pertama dari Detik Jabar. Bupati dukung Cianjur Fashion Week, tapi jangan dijabrak cross. Bupati Cianjur Herman Suherman angkat bicara soal demam Citayam Fashion Week yang merambah hingga kota santri. Herman mendukung kegiatan fashion show. Namun penyelenggara diminta tak menggunakan zebra cross sebagai lokasinya. Dia mengaku mendukung setiap kegiatan yang bertujuan mempromosikan daerah. Tetapi lokasi yang digunakan tidak boleh mengganggu ketertiban atau arus lalu lintas. Rick dari mana heula Din? Dari urang. Sok di mana heula? Citayam Fashion Week oke. Citayam Fashion Week oke. Namun ketika ayeuna jadi aya Cianjur Fashion Week atau mungkin kayak aya Bandung Fashion Week, aya Fashion Week lain, cek urang kurang kreatif. Orang memandangna kadinya nya kurang kreatif karena naon? Karena nya siga latah lah istilahnya latah naon ngaranna ya latah gitu masih Cianjur budaya Cianjur emang gitu latah tuturuti jadi rame di dieu kita tidak bikin di sini atas nama kita tuh kreatif padahal kan harus bikin padahal kreatif kata menjiplak eta kata bahkan akhirnya geus aya kamari rame-rame eta Citayam merek didaftarkeun ke haki tapi kan dicabut akhirnya karena nya teu fair. Naon ujuk-ujuk datang orang Beunghar dek ngehaki seolah-olah menjadi pahlawan dan ternyata dia dihujat. Kasihan sekali. Ya, orang ningali fenomena eta berarti nya masyarakat orang geus melek gitu bahwa ya ieu mah grassroots gitu. Ini adalah gerakan grassroots, akar rumput nu bahkan tidak dianggapna alay, bahkan ya naon sih gitu kan ya ke orang-orang yang merasa dia itu adalah seorang yang naonnya yang elit gitu kan melihat famous elit naon sih gitu. Cuman ya ini maksudnya jangan remehkan grassroots akar rumput ya karena kan ya ternyata ceger gitu meledak gitu kan ya si Citayam Fashion Week ieu. Dan ketika ya urang ge baca-baca berita nepi ka diamankeun Satpol PP naon segala rupa gitu. Yang menurut orang kemacetan mah ada di mana-mana gitu kan ya. Gimana ya? Ya emang jadinya susah gitu ya dilema gitu antara macet atau mendukung gerakan-gerakan anak muda gitu. Dan menurut orang kreatif gitu kan ya. Bahkan kan Jepang mah geus tiba heula gitu Harajuku gitu kan ya. Ya gitu sih. Cuman jangan jas lah mereka gitu menurut orang ya karena
mungkin mereka juga menjas arurang gitu kan anu naon sih diharti ku sendok gitu. Pan boga leungeun nasi kudu ku sendok gitu. Hal itu mungkin beberapa orang ningalina tabu gitu. Ya maksudnya janganlah menjas gitunya geus we biarkanlah mereka berekspresi gitu dengan cara maranehanana gitu. Tah masalah Cianjur gitu kan zebra cross kumaha sendiri gitu. Ya menurut Sepakat sih nya masalah apa orang sepakat pisannya ketika emang make zebra cross emang lain tempatna gitu kan. Tapi kan di dieu maksudna teh justru eta harus jadi bahan evaluasi jeung pemerintahnya. Betul. Ketika make zebra cross nya berarti ya fasilitas yang si anak muda teh gitu. Masalah krisis ruang publik sebenarnya loba lah ruang-ruang publiknya gitunya Bapak yang terhormat gitu si alun-alun contohnya eta berapa ribu meter gitu kan. Padahal kan bisa di alun-alunnya dipakai Fashion Week gitu kan. Ngomong seragam mebel pisan lah gitu kan ya karena sudah mengorbankan pasar di sana menjadi alun-alun yang megah gitu. Nah, kadang kan ya siga di Cianjur sorangan ya nu katingali ya. Kun nya kunaon matakan make zebra cross atau di jalannya mungkin deui. Kayak hiji deui. Terus aya fasilitas oge banyak aturan gitu. Banyak aturan. Jadi ulah ieu harus jadi izin, harus ini lebih wegah gitu. Can jadi aya di jalan yang bisa. Can aya orman lelah. Nu menta jatah lelah. Kan lebih ribet nih balik deui ini adalah akar rumput gitu Bapak bukan apa ya? Bukan organisasi yang punya funding gitu kan ya si Fashion Week ini teh atau perkumpulan orang-orang kaya gitu. Ya mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan ruang publik gitu. Ya ketika emang ruang publik ini ternyata kenyataannya bukan ruang publik dalam artian tidak bisa dipakai oleh banyak orang ya. Kudu jagaan ku Pol PP lah, kudu gerbang lah gitu. Kudu digembok lah gitu. Ya pada akhirnya ya udah zebra cross gitu kan. Maksudnya ini ada terbuka 24 jam gitu bisa diakses kapan saja gitu kan ya. Zebra cross mah daripada sekarang kita punya alun-alun tapi dikunci gitu kan. Mau masuk di mana Pol PP gitu. Maksudnya ya oke lah banyak aturan misalkan ketika dilarang buang sampahnya oke nu ka itu tapi yang jika eta jam genap misalkan maghrib ditutup gerbang kan jadi si barudak teh urang rek ngayakeun kegiatan tapi jam 7 ya rek kumaha gitu kan gitu. Yang saya milih 24 jam kan zebra cross betul. Lanjut next jabar.com masih kan jabar.com artinya dia mah Detik Jabar. Oh Detik Jabar sekarang jabar.com. Nasib honorer di Cianjur terombang-ambing. Bupati Herman mengeluh. Wah. Sampai Bupati mengeluh, harusnya yang honorer yang mengeluhnya ya. Honorer redaksinya tidak seperti mengeluh, ini. Bupati mengeluh. Minimnya badan usaha milik daerah atau BUMD membuat pemerintah Kabupaten atau Pemkab Cianjur cukup kebingungan untuk menyalurkan atau tetap mempekerjakan tenaga honorer di wilayahnya. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa berharap adanya solusi dari pemerintah pusat dalam hal menyalurkan tenaga honorer. Tuh. Ya balik lagi gitu ya ke budaya Cianjur yang menjiplak gitu. Ya bahkan pemerintah pun harus menunggu gitu kan, harus menunggu ya program-program yang ditawarkan oleh pemerintah pusat gitu. Tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu kan. Ya teh jadi kelebihan honorer gitu. Kelebihan honorer tapi instansinya yang kurang. Ya orang juga baca beberapa sumber oge nya kemarin baca-baca berita ternyata over di honorer pendidikan / guru dan tenaga kesehatan / perawat. Itu yang over honorer tuh banyak di sana. Tapi instansi-instansi seperti yang membutuhkan tenaga kerja mereka over gitu. Jadi bupati kita bingung dan menunggu program-program dari pemerintah pusat. Sebenarnya kan jadi pertanyaan orangnya ieu mah. Ya. Nah, make bisa over gitu. Maksudnya kan si BUMD atau si yang tadinya eta teh pan meureun geus aya naon ngaranna teh? Ya geus aya daftarna berenanya kudu sabar hiji ya butuh sabar hiji. Terus kenapa bisa over gitu? Apakah karena mungkin banyak titipan atau banyak ocel-ocel? Tahu pulau alam. Coba lu orang lihat
terlalu banyak eta apa siga kan tadi yang over tuh tenaga pendidik dan tenaga medis. Ya, menurut orang lulusannya terlalu banyak gitu. Ya, di Arurang kan SPD di kampus Unsur lah gitu sebutnya di Unsur kan banyak gitu per tahunnya kan mengeluarkan berapa ribu orang. Tahun berikutnya berapa ribu orang. Tapi kan per tahun yang keterima cuman udah sekolah eta keneh gitu kan. gitu. Ya orang melihatnya eta gitu ya. Pertama eta berarti ya lapangan pekerjaannya belum mencukupi gitu. Padahal Cianjur teh luas gitu. Lapangan kerja belum mencukupi ya. Ya, padahal kan Cianjur luas. Maksudnya teh si instansi eta kur butuh misalkan 5 orang. Terus si tenaga kerja loba ya 10 misalkan. Itu baru Cianjur. Ya, terus kenapa di luar Cianjur gitu. Maksudnya kenapa harus diterima 10-10 nah gitu anu menyebabkan jadi over. Ngerti tuh? Nah itu apakah misalkan ya anu 5 mah emang sesuai aturan prosedur gitu kan, anu 5 dia titipan jadi menyebabkan over nyeting kan gitu. Ya ting oke nya. Next. Sumber dari Radar Cianjur. Bayar 10 juta untuk kerja di Puyen Indonesia. Haha, anu kararieu sebenarnya anu menyebabkan over teh gitu, over tenaga kerja teh. Jadi lucu kumaha. Ternyata hayang gawe butuh duit. Tapi ngeluarkan duit lah gitu. What the fuck anjir. Lamun bisnis ka harti oke. Lamun bisnis ka hartinya. Bisnis ka harti modal bisnis. Nya istilahnya kan income lagi diterima ku bena sepenuhna nya. Ketika rugi misalkan untung nepi ka 200% ya ku manehna sorangan. Tapi gawe di Puyen misalkan di pabriknya bayar 10 juta. Da gaji sakitu-kitu kene anjir nambahan maneh enak asup bayar 20 juta gaji jadi beda jeung batur sakeun moal. Iya gitu jadi kumaha nya lamun misalnya hitung-hitungan bisnis gitu. Maneh bayar nih 10 juta. Masuk misalnya ke hiji perusahaan eta gitu dengan gaji UMR 2.700.000 3 juta lah nya. Itu kan berapa bulan maneh harus balik modal gitu kan. Lah ayeuna encan resiko kerja anu kudu maneh tanggung gitu. Encan capek kudu maneh tanggung, encan energi gitu kan dahar naon segarupa nu kudu maneh tanggung oge gitu kan. Anjir fuck gitu. Mending maneh muka warung gitu kan modal 10 juta bisa gitu. Meren. Lanjut. Sumber dari Info Cianjur. Bisik sunyi apun kesaksian perempuan dari Festival Kopi Cianjur. Nah, ternyata kemarin diselenggarakan sebuah festival kopi Cianjur yang berlokasi di alun-alun. Disaksikan sekitar 1000-an penonton yang hadir dalam acara Festival Kopi Cianjur. Bisik sunyi apun membuat seluruh pasangan mata terbawa ritme dramatik sejarah Cianjur lampau saat kisah apun gencai terjadi. Kegiatan yang diinisiasi para pejuang atau pengusaha serta pramuseduh kopi Cianjur ini cukup mampu menyedot publik Cianjur berbondong di malam itu. Beberapa tampilan band lokal membuat suasana Festival Kopi Cianjur kali pertama ini makin seru. Jadi baru pertama kali diselenggarakan Kopi Cianjur. Festival Karena Kopi mungkin Cianjur. Cianjur tuh punya sejarah besar gitu tentang kopi. Nah, segarupa ya meskipun gara-gara kopi juga orang terjajah gitu selama 3,5 abad. Jadi si kopi itu emang punya histori tersendiri khususnya di Cianjurnya. Nah, ini apun gencainya. Orangnya belum tahu sih nya. Orangnya penasaran gitu. Kok masih cerita apun gencai ya? Anu eta teh kan anu dalam The Condre. Teuing tahu orang. Kurang literasi Cianjur. Apun gencai teh lamun teu salah mah si wanitana. Dalam The Condre teh. Terus hubungannya dengan kopi? Manehanana teh pejuang korupsi gitu. di bidang kopi. Nah, korupsi kopi lamun salahnya samar-samar orang ge. Jadi dia teh Bupati Kasabaraya gitu ya. Korupsi kopi. Terus di eta kumasak gitulah pokoknya nama intinya. Jadi emang kopi teh punya histori gitu di Cianjur teh. Histori ya banyak ya, histori kelam gitu kan ya, histori membanggakan oge gitu karena ya
produk dari tanah arurang gitu. Tanah, mulai tempo tanah gitu. Ieu bisa nepi ka luar negeri gitu dengan bantuan POC. Oh, ternyata kopi Cianjur terkenal meureun nya. Yoi. Cup of Java kan namun di itu mah the Cup of Java. Heeh. Maksudnya nya kopi gitu. Kopi dari Jawa gitu, dari Cianjur kebanyakan gitu. Nah, ini orang penasaran sih nya Kak cerita ini sebetulnya karena jujur terus terang orang baru denger gitu nya Apui Gencai gitu. Apun Gencai apalagi yang di sana yang disorotnya adalah seorang perempuan gitu kan ya. Ayeuna lah orang apa sorangan gitu kan perempuan teh adalah apalagi perempuan buruh tani misalnya. Atuh eta mah double kill lah gitu. Udah mah dia sebagai perempuan gitu yang apa ya istilahnya yang struggle gitu kan di rumah tangga karena tidak pernah dianggap pekerjaan atau ibu rumah tangga teh gitu. Padahal gitu ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan mulia gitu kan ya, melebihi tentara dan polisi menurut orang gitu kan ibu rumah tangga jam kerja lagi 24 jam. Jam kerja 24 jam gitu. Dan apa ya? Dibayar dengan senyum gitu. Hanya dibayar dengan senyum budak misalnya kan. Dengan senyum suami, wah ini mulia pisan gitu. Ditambah gitu perempuan buruh tani gitu kan karena petani teh sulit gitu ikannya tersak seoku. Naon sih ngaranna? Harga pupuk mahal. Harga pupuk mahal gitu. Terus non tengkulak. Tukang ijon gitu kan, tuan tanah gitu kan. Geus lieur lah jadi petani. Asli gitu. Ya menurut orang kopi ini juga harus melibatkan petani-petani yang literally petaninya. Ulah ngaku-ngaku petani tapi sebenarnya manehna tuan tanah gitu kan. Eta kan ayeuna loba oge nu kitu ya. Meh aku petani padahal di balik itu semua teh dia teh seorang tuan tanah gitu kan. Atau jadi, seorang hage itu seorang anu sok tengkulak gitu kan. Ngaku-ngaku petani padahal seolah-olah mengerti tentang pertanian itu tapi geus di lapangan mah tunjuk-tunjuk gitu. Karena setahu orang petani mah nya nu macul gitu. Petani mah nu ngabajak gitu, bajak sawah, nu macul, nu melak, anu ngarawat si tangkal ieu nepi ka hirup, nepi ka bisa berbuah dan dicokot hasilna nya. Sapa orang petani mah adalah itu gitu. Bukan jelema nu datang make sepatu boot, make kemeja tunjuk-tunjuk gitu. Tunjuk-tunjuk ke petani gitu. Pacul itu. Ya, pacul polih dia gitu. Bah, cenah bah. Bah rokokna bari kretek merena teh. Ayo mainnya sampurna mil kan. Ya itulah maksudnya libatkan juga petani yang literally petani gitu Pak ya. Janganlah tergoda gitu ku. Wah seolah-olah visioner padahal ya dia mah dibalik itu ya bukan petani tapi tengkulak misalnya atau dia mah tuan tanah misalnya. Oke, next. Yes, beak. Oh udah. Ya sudah. Gis gaji. Closing macam apa gitu. Ya sudah. Ya tadi Cianjur One Weeks segana kudu ganti one month ya kayak one month bukan mah abot Cianjur abot gitu. Cianjur gitu berita-berita yang ada di Cianjur dan kita react gitu nama itulah persetan lah dengan namanya bebas gimana teman biasa memberi nama. Ya tadi segmen kita ditutup oleh event festival kopi Cianjur. Ya sudah diakhiri dengan closing statement dari Jordan come back again.